Hari ini kita biasa perkenalan ke masyarakat, sosialisasi. Sebetulnya dari tadi pagi sampai sekarang nih titik terakhir nih Bu ya sama Ibu Siti Elia. Kebetulan caleg DPRD Kota untuk Kota Depok ya Bu ya. Iya, Dapilnya dapil Cilodong Tapos. Cilodong Tapos. Ini jadi saya tandeman sama Bu Siti Elia. Jadi kita keliling-keliling ya sama Ibu berdua gitu. Alhamdulillah lancar ya. Amin, amin. Ah, tujuh titik hari ini. Mm-mm. Oh enggak. Oh yang berbeda-beda, beda-beda. Karena kan kalau saya kan pusat ya DPR RI, jadi tandemannya itu sama banyak caleg DPRD kota juga. Sesuai dengan inilah dapilnya, gitu. Mm-mm. Iya, siap. Iya. Ya, sosok Bang Adit alhamdulillah ya. Beliau muda, energik, ya itulah yang kami inginkan ya, sebagai tandem untuk DPRD Kota. Karena beliau yang saya sangat menyukai itu beliau lebih semangat, lebih mau gitu terjun langsung ke dapil kita, belusukan. Karena jarang sekali Pak kalau untuk DPR RI itu yang mau turun ke bawah. Mungkin mereka hanya sekedar tim ya Bang ya yang turun ke bawah. Tapi untuk Bang Adit saya acungkan jempol 2 bersama krunya. Alhamdulillah mau jalan dengan saya kemanapun kita sosialisasi ya Bang. Alhamdulillah Abang selalu hadir tidak pernah absen. Mm-mm, 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 mm-mm. Iya, di Depok ini kan punya nilai historis nih Bang. Karena kan saya pun lahir di Depok, orang asli Depok lah, kecil di Depok juga. Jadi kalau untuk kenal sih, alhamdulillah dari TV juga kenal, dari secara pribadi juga kenal. Alhamdulillah masyarakat di sini itu kenalnya Aditya Zoni ini anak Depok. Emang bocahnya di sini kan gitu kan, SD-nya di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini. Alhamdulillah kenal dari situ juga. Banyak juga kemarin ketemu sama guru-guru SD, guru-guru SMP, guru-guru SMA gitu loh. Hmm. Alham, hmm. Alhamdulillah euforianya luar biasa banget ya. Karena memang mungkin di kampung-kampung, di apa namanya belusukan-belusukan kayak gini, masyarakat yang ada di Depok ini mungkin masih jarang ketemu artis gitu loh. Bahkan mungkin belum pernah ketemu artis. Jadi ketika artis datang itu euforianya berbeda gitu loh. Jadi itulah antusiasnya juga luar biasa. Apalagi ditambah ini artis Depok asli kan gitu. Jadi antusiasnya malah makin-makin gitu loh. Hmm. Pastilah ini dunia berbeda ya dibanding sama dunia entertain. Kalau dunia entertain kita hanya hanya harus meyakinkan sutradara, ya kan? Cuman kita sekarang harus meyakinkan ribuan masyarakat yang kita ketemuin di dapil kita. Jadi ada kesulitannya, cuman kalau misalkan dijalanin dengan nyaman, dengan enak ya, insya Allah lah kesulitan itu kehapus sama apa namanya, sama ketemu sama masyarakat gitu kan, saling berbagi, saling sharing gitu. Hmm. Hmm, 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 hmm. Ya pasti sebagai anak muda ya harus bisa berkontribusi lebih lah untuk masyarakatnya gitu loh, untuk bangsanya. Jadi jangan kita cuman diem-diem di rumah aja, nggak apa-ngapain, tapi permintaannya banyak. Di sini saya juga mau ingin membangunkan anak-anak muda kita supaya lebih kreatif lagi, supaya benar-benar bisa membawa suara masyarakat untuk vokal dan berani di pemerintahan. Supaya insya Allah kalau misalkan kita anak-anak muda sudah seperti itu, untuk Indonesia Emas 2045 itu akan terjadi, gitu loh. Itu sih. Oh, siap Oh, siap oke, siap. sudah selesai berarti. Oke. Hmm, 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 hmm. Ya kondisi ayah masih perawatan intensif ya. Jadi memang harus dijaga terus, jagain dan dia pastilah selesai dari dapil kita langsung ke sana gitu loh, ke rumah sakit lagi ngejagain.
Masih di rumah sakit, masih di rumah sakit. Hmm, ada pengobatan khusus, ada pengobatan khusus lah gitu loh, supaya bapak nggak bisa keluar dulu karena memang masih lemah juga kan. Kalau kita paksain di luar nanti takutnya terjadi apa-apa, jadi kita di rumah sakit aja dulu gitu. Iya, iya. Selesai turun dapil langsung balik lagi ke rumah sakit. Selesai turun apa ke masyarakat pasti balik lagi ke rumah sakit. Ataupun kalau misalkan nanti turun dapilnya agak siang, paginya kita ke rumah sakit dulu gitu. Hmm, 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 hmm. Masalah keluarga sih nggak ada ya mas ya. Paling cuma bapak sakit ya. Bapak sakit ya mungkin ada sedikit jiwa saya yang hilang lah gitu loh. Cuman alhamdulillah seperti yang tadi masnya lihat pas kita turun dapil, insya Allah saya memberikan yang terbaik lah untuk gimana caranya saya memaparkan visi dan misi saya gitu loh pada masyarakat. Hmm, 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 hmm. Ya Bang Amar baik-baik aja sih, alhamdulillah sehat-sehat aja, semakin gemuk dia. Oh, apa ya? Mungkin lebih lebih pasrah sekarang, lebih ikhlas gitu loh. Udah cukup lama sih 2 minggu yang lalu lah paling ketemunya waktu itu. Cuman bawain makanan aja sih. Mm-mm. Nggak ada sih, dia nggak minta-minta sih. Bawain aja, kita bawain makanan dia nggak minta beli ini beli itu nggak ada request. Mm. Iya Bang Amar pasti sedih banget lah gitu kan, sedih banget, penyesalan juga bagi dia kan. Ya tapi itulah hidup lah Bang ya. Roda berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah gitu loh. Jadi memang ya harus kita lanjutin aja gitu. Mm-mm. Mm. Alhamdulillah, alhamdulillah semua orang, alhamdulillah eh, kan tidak bisa dipungkiri kan masyarakat taunya gue itu sebagai adiknya Marzoni juga. Dan alhamdulillah masyarakat positif ke tanggapannya ke gue dan mendoakan gitu loh, mendoakan Bang Amar juga, mendoakan gue juga supaya ya next ke depannya itu harus lebih baik lagi. Alhamdulillah seperti itu. Tidak ada yang apa ya pandangan yang aneh-aneh gitu kan. Apalagi kan kita berbeda juga orang ya, Bang. Saya Aditya Warman dan abang saya kan yang lain gitu. Beda beda manusianya. Jadi alhamdulillah nggak ada sih tanggapan negatif yang nggak ada. Iya memang ya Kaibel jenguk bapak sama Air sama Amala. Ya, gitu sih mau tahu kondisi bapak aja gitu kan. Baru ya 2 minggu juga lah 2 minggu lalu juga ketemunya. Ketemu sama gue juga sama Ade sama Panji juga. Mm-mm. Masih nggak ada yang berubah dari kita, nggak ada yang berubah. Kalau misalkan saya sama Kaibel nggak ada yang berubah. Hmm. Masih lah, masih. Kan yang tadi gue bilang nggak ada yang berubah sih kita. Dari saya, dari gua, dari Kaibel itu nggak ada yang berubah. Hubungan kita masih baik-baik aja. Om, oh ya, mm mm menjaga dulu. Cepat atau lambat akan tahu juga ya Bapak. Tapi kita mau menjaga dulu lah supaya jangan tahu dulu karena kondisi Bapak juga belum memungkinkan untuk dikasih tahu. Jadi nanti kalau misalkan emang udah agak sehatan, udah agak memungkinkan untuk dikasih tahu, ya insya Allah kita akan kasih tahu. Ya kita bilangnya ke pesantren dia, bilangnya ke pesantren aja. Apalagi dia lagi mau boxing ya waktu itu ya, sebelum ketangkap itu kan dia rencananya mau boxing. Kita bilang dia lagi di camp boxing, jadi bapak percaya. Tapi insya Allah ntar pas itu akan kita kasih tahu nanti pas bapak udah agak sehatan. Mm-mm, mm-mm. Iya, memang memang karena kan kita nggak tahu isi kepala dia gimana, kita isi hati dia kita nggak tahu gimana. Cuman yang saya lihat secara visual,
Bang Amar lebih lebih ikhlas, lebih merasa lebih ikhlas dan nggak banyak bicara. Ya mungkin itu salah satu tandanya dia depresi ya atau gimana. Tapi cuman yang saya lihat dia lebih ikhlas, lebih tenang gitu loh. Nggak kayak yang kedua. Kalau kedua kan ya nangis-nangis segala macam, lebih menunjukkan lah. Tapi kalau yang ketiga ini dia lebih diam, lebih kalem aja. Memang ya sudah, dia udah pasrah juga dan dia udah menerima ini semua konsekuensinya. Hmm. 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 Oh. Iya, gini, gini. Kalau ke Malaysia itu kan gini, Mas. Dari lahir Zain itu belum ketemu keluarganya yang di Malaysia. Iya, kakek neneknya yang di Malaysia. Jadi kakek neneknya ini pengen ketemu sama Zain, gitu kan. Saya pun diajak juga, ayo ke Malaysia bareng. Cuman kan kita lagi urusan dapil ya, lagi turun ke masyarakat dan akhirnya alhamdulillah istri juga mengerti. Ya udah, yang pergi jadi istri sama Zen, sama kemarin ditemenin sama ibunya, sama mama ditemenin. Jadi berempat ke Malaysia, sorry, sama bapaknya juga. Dan itu bukan yang nggak mau, cuman memang lagi sibuk di dapil kan. Dan alhamdulillah istri ngerti. Cuman itu doang sih. Nenek mau ketemu sama cucunya gitu. Cicit. Hmm. Aduh, itu iya, karena memang mungkin itu lain rame ya. Dia mungkin kecewa ya, kecewa karena memang saya itu turun ke dapil terus. HP kan nggak dipegang, segala macem. HP kadang-kadang sama kameramen saya. Nah, jadi saya fokus ke dapil untuk menyampaikan visi dan misi. Jadi nggak sempet untuk ngabarin. Itu sebatas itu aja sebetulnya, nggak ada masalah. Dan saya juga bilang sama Yasmin, kalau hal seperti ini akan kejadian lagi 1.000 kali. 1.000 kali yang seperti ini. Cuman kita harus sama-sama kuat. Karena kita saling mencintai. Jadi itu cuman amarah cewek aja, Mas. Gitu kan. Amarah dia lagi kesel, lagi bete, lagi sebel. Dituangkan ke sosial media. Kalau misalkan untuk hubungan kita baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa. Udah baikan juga kok. Hmm. Hmm. Sem- Semalam selesai sih masalahnya, Mas. Kalau kita itu apa ya? Masalah-masalah yang ya pastilah di dalam rumah tangga itu pasti ada masalah. Nggak akan semuanya indah. Cuman kan gimana caranya kita itu bisa saling mengerti. Jadi ya alhamdulillah semalam selesai masalah itu, nggak ada masalah lagi. Besoknya udah baikan. Banyak. Ya biasa aja santai, enggak lah, biasa lah bu, gituin aja. Ya biasa lah, anak-anak muda kan, kita masih anak muda. Api dalam diri kita masih bergejolak, jadi ya udah, wajarin aja lah anak muda begitu. Iya, semuanya nanyain, semua keluarga juga nanyain kenapa itu segala macam, teman udah dijelasin, nggak ada masalah apa-apa. Gitu. Hmm, 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 hmm. Ya pasti pasti narkoba ini kan menghancurkan semuanya, menghancurkan karir, menghancurkan bahkan keluarga juga bisa dihancurkan sama narkoba. Jadi memang ini buat pesan buat anak-anak muda supaya tidak terjerumus sama hal-hal seperti itu. Lakukanlah kegiatan atau aktivitas yang lebih positif, gitu kan. Ya menurut saya sih pelariannya ke narkoba itu salah, gitu loh. Nggak ada tidak dibenarkan untuk pelariannya ke narkoba. Sesetres-stres apapun pelariannya itu sholat udah. Deketin lagi sama Tuhan. Sesimpel itu sebetulnya. Kalau nggak paling apa namanya nomor dua, kalau susah sholat ya ke keluarga pelariannya. Harusnya seperti itu. Pelariannya ke keluarga. Ngobrol, cerita, ada apa, masalahnya apa. Karena seburuk-buruknya kita, keluarga pasti akan selalu nerima kita. Seburuk-buruknya apapun kita.
Jadi untuk saya sih saya rasa adalah orang-orang yang untuk pelarian ke narkoba itu nggak, itu cuma alasan aja gitu loh. Jadi memang harus kita menjaga diri kita. Terutama contohnya di sini kebetulan abang saya, orang yang tinggal sama saya dari kecil sampai saat ini, orang yang serumah, orang yang sedarah, itu mudah-mudahan menjadi contoh buat anak-anak muda ke depannya supaya jauh-jauhin narkoba. Gitu. Hmm. Itu tadi pesan tuh. Tadi pesan tuh. Tambahan lagi berarti. Hmm. 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 Ya, yang tadi juga hampir sama untuk anak-anak muda juga. Kalau narkoba itu bisa menghancurkan hidup kita, bisa menghancurkan karir kita. Jadi kita harus fokus sama apa yang kita cita-citakan. Kita harus benar-benar bisa berkontribusi buat masyarakat, buat diri pribadi kita, buat keluarga kita, supaya bisa apa ya? Supaya bisa menjunjung tinggi lah nilai-nilai kekeluargaan kita. Dan pesannya adalah anak muda ini harus kalau ada masalah itu dibicarakan. Jangan pelariannya ke hal-hal yang negatif. Harus pelariannya ke hal-hal yang positif. Kita ada keluarga yang nunggu di rumah, ada bapak, ada mama, ada adik, ada kakak yang bisa kita ajak cerita. Jadi jangan dipendam sendiri-sendiri, tapi memang harus di-sharing apapun yang kita rasakan supaya bisa dibantu dan supaya nggak stres, apalagi pelariannya ke narkoba. Gitu sih. Tadi terakhir terus, berarti udah 4 kali. Oke. Mm-mm. Oke. Siap, siap. Oke. Ya, jadi di Pesta Demokrasi tahun ini, ya. Oh, jadi di Pesta Demokrasi tahun ini banyak berkeliaran caleg-caleg muda ya, Bang ya. Dan itu menandakan bahwa memang kita, anak-anak muda, udah saatnya untuk maju ke depan. Udah saatnya kita memimpin bangsa kita nanti, gitu kan. Dan udah saatnya pemimpin-pemimpin sekarang akan digantikan sama kita, anak-anak muda. Jadi harus terus belajar, harus terus berjuang, dan berkontribusi banyak untuk masyarakat. Dan berbeda-beda itu nggak apa-apa, nggak masalah. Berbeda-beda warna, berbeda-beda pilihan, itu nggak masalah. Cuman harus satu yang kita ketahui, kalau kita ini satu Indonesia, kita satu NKRI, dan kita harus jaga tali persaudaraan kita. Berbeda-beda boleh, tapi persaudaraan tetap harus nomor satu. Gitu. Makasih. Ya, oke teman-teman semuanya, seluruh masyarakat Indonesia, jangan lupa tanggal 14 Februari, selain ada Hari Kasih Sayang, kita akan juga ngadain Hari Kasih Suara. Jadi, gunakan hak pilih teman-teman semua, hak pilih masyarakat sebaik-baiknya. Karena suara kita yang akan menentukan Indonesia 5 tahun ke depan.